50 megawatt, itulah kapasitas daya puncak yang direncanakan Tesla untuk sebidang lahan semak belukar di Gurun Mojave yang letaknya persis di sebelah pom bensin terbesar di California. Sebagai gambaran, itu cukup untuk memberi daya listrik pada seluruh kawasan perumahan berukuran menengah dalam beban penuh. Dan Tesla berniat menghasilkan sebagian besar daya itu dari panel surya yang dipasang tepat di atas kepala pelanggan yang sedang makan siang. Sementara mobil mereka mengisi daya di area parkir tepat di luar. Tidak ada seorang pun di industri retail bahan bakar yang menduga hal ini akan terjadi. Dan mereka yang seharusnya paling khawatir baru sekarang mulai memahami apa yang sebenarnya sedang dibangun di sebelah mereka. Selama beberapa dekade, ada aturan tak tertulis yang dipahami secara naluriah oleh setiap pengemudi yang menempuh rute Los Angeles ke Las Vegas. Ketika jarum indikator bahan bakar turun ke seperempat tangki di suatu titik di sepanjang Interstate 15, Anda akan singgah di Eddy World. Tidak ada perdebatan, tidak ada alternatif lain yang layak dipertimbangkan. Pom bensin terbesar di California berdiri di jantung Gurun Mojave layaknya sebuah titik navigasi tetap, sebuah tengaran yang begitu melekat dalam budaya perjalanan darat sehingga para pengemudi menyebutnya bukan sebagai alamat, melainkan sebagai titik acuan arah. Jutaan kendaraan melintasinya setiap tahun. Tidak ada yang mengusik posisi tersebut. Kemudian, pada Maret 2026, sebuah permohonan izin konstruksi diajukan ke otoritas perencanaan setempat. Ketika para pengamat industri memeriksa rencana tapak tersebut, tidak satu pun dari mereka menggunakan istilah stasiun pengisian daya untuk menggambarkan apa yang sedang disiapkan Tesla di lahan yang berbatasan langsung dengan Eddy World. Kata yang mereka gunakan secara konsisten adalah kompleks. Perbedaan istilah itu sangat penting maknanya. Untuk memahami alasannya, Anda perlu terlebih dahulu memahami bagaimana Eddy World sebenarnya menghasilkan uang, bukan bagaimana mereka memasarkan dirinya, melainkan bagaimana model keuangannya bekerja di balik layar. Keuntungan dari penjualan bahan bakar di sebuah pom bensin di Amerika berkisar sekitar 1 sen per liter. Angka itu pada dasarnya mustahil dijadikan dasar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dengan sendirinya. Seluruh logika komersial sebuah pom bensin tradisional, berapapun besarnya, bertumpu pada satu pertanyaan. Berapa lama pelanggan tinggal setelah tangki mereka penuh? Jawabannya biasanya 3 hingga 4 menit. Cukup lama untuk mengambil sebotol air. Cukup lama untuk mengambil camilan yang ada di rak sejajar mata. Kadang-kadang cukup lama untuk memutuskan membeli sandwich. Pom bensin tidak bertahan hidup dari penjualan bahan bakar. Mereka bertahan dari pembelian impulsif yang dilakukan pelanggan dalam beberapa menit sebelum kembali ke belakang kemudi. Sekarang, bandingkan dengan apa yang sedang dirancang Tesla di Yermo. Pengisian daya penuh di supercharger V4 memakan waktu antara 15 hingga 30 menit. Bukan 4 menit, melainkan 15 hingga 30 menit. Rentang waktu itu cukup lama untuk duduk dan menikmati makan yang layak. Cukup lama untuk minum kopi, membalas email, dan merasa benar-benar beristirahat. Cukup lama untuk mengubah pemberhentian yang wajib menjadi sesuatu yang justru dinantikan pengemudi. Seluruh kompleks Eddy World 2 dirancang mengelilingi jendela waktu tersebut. Sebuah restoran, ruang komersial yang disewakan kepada merek makanan, minuman, dan retail dari luar. Atap kanopi surya yang membentang di seluruh area pengisian daya. Jalur khusus untuk Tesla Semi. Truk listrik jarak jauh yang membutuhkan infrastruktur yang sama sekali berbeda dari kendaraan penumpang biasa. Ini bukan stasiun pengisian daya dengan beberapa fasilitas tambahan yang ditempelkan belakangan. Ini adalah pusat komersial yang dirancang sejak awal mengelilingi aktivitas pengisian daya. Logika bisnis yang membedakan kedua model ini bermuara pada satu poin mendasar. Eddy World menarik pelanggan karena mereka tidak memiliki pilihan praktis lain. Ketika bahan bakar Anda habis di Gurun Mojave, Anda harus berhenti. Kompleks Tesla di Yermo dirancang untuk menarik pelanggan karena ada sesuatu di sana yang benar-benar layak dihabiskan waktu 30 menit. Satu model menjual kebutuhan mendesak. Model lainnya menjual pengalaman.
Dan sepanjang sejarah retail, pengalaman secara konsisten menghasilkan margin yang lebih tinggi dan yang lebih penting, menciptakan jenis loyalitas yang tidak akan pernah bisa diciptakan oleh kebutuhan mendesak semata. Jadi, mengapa 400 stand? Dan mengapa Tesla memilih momen tepat ini untuk mengusulkan proyek dengan skala yang belum pernah dicoba sebelumnya di seluruh infrastruktur EV global? Beberapa tekanan sedang bertemu secara bersamaan. Dan ketika Anda menelaah masing-masingnya, logikanya menjadi jauh lebih jelas. Saat ini di Yermo, Tesla mengoperasikan sekelompok kecil stand pengisian daya generasi kedua dan ketiga dengan kapasitas maksimum 150 kW. Angka itu sudah tidak mencukupi permintaan dunia nyata sejak beberapa tahun lalu, apalagi sekarang. Setiap periode liburan besar, Thanksgiving, Natal, liburan pertengahan musim panas, ratusan pengemudi EV mengantre di sini. Bukan 10 menit, bukan 20 menit. Ada kalanya waktu tunggu melebihi 1 jam, lebih lama dari perjalanan mengemudi dari Yermo ke Las Vegas saat lalu lintas lancar. Dan bahkan dengan sejumlah besar pengisi daya cepat DC berdaya tinggi dari berbagai penyedia yang sudah beroperasi dalam radius 20 km, termasuk kapasitas Tesla yang signifikan di Barstow dan Baker yang berdekatan. Koridor ini tetap mencapai batas maksimumnya pada jam-jam sibuk. Itulah tekanan dari sisi pasokan. Sisi permintaan membawa bobot yang bahkan lebih besar. Dari tahun 2024 hingga awal 2026, hampir semua produsen kendaraan besar di Amerika Utara bergabung dengan ekosistem supercharger. Ford, General Motors, Rivian, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, BMW, Volvo. Pada November 2025, Stellantis mengonfirmasi bahwa beberapa model listrik mendatangnya akan memperoleh akses supercharger mulai awal 2026 dengan model-model tambahan menyusul kemudian. Ketika hampir seluruh EVE di benua tersebut mengalir ke satu jaringan pengisian daya tunggal, permintaan tidak bertumbuh satu kendaraan pada satu waktu. Ia bertumbuh secara eksponensial, karena setiap kendaraan baru tidak hanya menciptakan permintaannya sendiri, tetapi juga berinteraksi dengan permintaan setiap kendaraan lain yang melintasi koridor yang sama. Yermo berada tepat di pusat seluruh tekanan tersebut. 400 stand bukanlah angka yang dipilih Tesla sekadar untuk membuat pernyataan. Itu adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk mencegah koridor ini mengalami kemacetan setidaknya selama 1 dekade ke depan. Bahkan dengan asumsi adopsi EV terus berlanjut pada laju saat ini. Ada pula dimensi strategis yang jarang mendapat perhatian. Eddie World bukan sekadar nama di peta. Ia adalah tenggaran budaya yang telah terikat dengan identitas perjalanan darat California selama beberapa dekade. Sebuah titik acuan. Ketika Tesla memilih untuk membangun tepat di sebelahnya, mereka tidak sekadar menyelesaikan masalah infrastruktur. Mereka menempatkan diri mereka dalam perbincangan tentang seperti apa pemberhentian perjalanan jarak jauh di Amerika ke depannya. Proyek Eddie World 2 berlangsung dalam 6 fase, dan struktur fase-fase tersebut mengungkap banyak hal tentang bagaimana Tesla mengelola risiko dan alokasi modal. Fase pertama diperkirakan mulai dibangun pada akhir 2026 dan akan menghadirkan 72 stand V4, bukan 400, melainkan 72. Jumlah itu cukup untuk meredakan kepadatan segera dalam kondisi normal dan cukup bagi Tesla untuk mengumpulkan data operasional nyata sebelum mengucurkan modal lebih lanjut untuk fase-fase berikutnya. Fase 2 hingga 5 memperluas kompleks tersebut secara bertahap di sepanjang Calico Boulevard, mengintegrasikan restoran, ruang retail, dan atap kanopi surya secara progresif. Fase 6 menuntaskan seluruh pembangunan, lebih dari 400 stand dengan kapasitas puncak melebihi 50 MW. Yang penting, Tesla tidak mengoperasikan sendiri restoran maupun ruang retail tersebut. Mereka menyewakan ruang komersial itu kepada merek makanan, minuman, dan retail dari luar. Artinya, Tesla memperoleh pendapatan bukan hanya dari penjualan listrik, tetapi juga dari lalu lintas pelanggan yang dihasilkan oleh infrastruktur pengisian dayanya sendiri. Itu adalah model keuangan seorang pemilik properti komersial, bukan perusahaan listrik. Kanopi surya dan sistem penyimpanan baterai yang terintegrasi di lokasi tersebut memiliki 2 fungsi.
Mereka menghasilkan listrik di lokasi pada jam-jam sibuk siang hari dan menyimpan energi tersebut untuk mengurangi permintaan terhadap jaringan listrik pada jam-jam dengan tarif termahal. Secara ekonomi, inilah cara Tesla menekan biaya operasional jangka panjang, karena listrik jaringan yang dibeli pada tarif puncak bisa berharga berkali-kali lipat lebih mahal daripada listrik yang dihasilkan sendiri di lokasi. Secara teori, panel surya di atas kepala Anda saat Anda makan sedang menghasilkan listrik yang mengalir ke mobil Anda di area parkir di luar. Lingkaran tertutup itulah target jangka panjang yang sedang diupayakan Tesla. Sebagai perbandingan, rekor dunia saat ini untuk stasiun supercharger terbesar, Project Oasis di Los Hills, California, memiliki 164 stan. Yermo pada pembangunan penuhnya akan berukuran 2,5 kali lebih besar dari itu, dan ini tidak dimaksudkan sebagai batas atas. Ini adalah prototip dari apa yang sedang direncanakan Tesla di sepanjang koridor jalan raya di seluruh Amerika Serikat dan Eropa. Tantangan terbesar di sini bukanlah masalah teknis, melainkan masalah daya listrik. 50 megawatt tidak bisa diperoleh hanya dengan menelepon perusahaan utilitas setempat dan meminta peningkatan sambungan. Kapasitas sebesar ini membutuhkan negosiasi kontrak jangka panjang, penilaian infrastruktur transmisi, dan dalam banyak kasus, peningkatan penuh pada jalur sambungan jaringan listrik dari gardu induk terdekat. Di tengah gurun Mojave, jauh dari pusat kota manapun, itu adalah pekerjaan yang memakan waktu dan biaya besar yang harus diselesaikan sebelum satu pun stan mulai dibangun. Persaingan juga datang dari arah yang jarang diperkirakan sebelumnya. Hanya dalam 2 bulan pertama, tahun 2026, Walmart secara signifikan memperluas jangkauan pengisi daya cepat DC miliknya. Bertumbuh dari 20 lokasi menjadi 31 dengan lebih dari 224 stan dan jalur pengembangan tambahan yang cukup besar. Walmart bukanlah perusahaan EVE maupun perusahaan energi, tetapi mereka memiliki ribuan lahan parkir luas yang berlokasi di jantung kawasan permukiman, tempat-tempat yang dikunjungi masyarakat biasa setidaknya sekali seminggu. Shell dan BPA juga sedang bereksperimen mengintegrasikan pengisian daya EV ke dalam lokasi pom bensin yang sudah ada. Mereka memiliki lokasi, mereka memiliki lalu lintas pelanggan, mereka memiliki pengenalan merek di pinggir jalan yang dibangun selama beberapa generasi. Yang tidak mereka miliki adalah operasi manufaktur perangkat keras pengisian daya yang terintegrasi secara vertikal. Mereka tidak memiliki puluhan ribu stan yang menghasilkan efek jaringan di seluruh benua. Dan mereka tidak memiliki volume data sesi pengisian daya dunia nyata yang digunakan Tesla untuk mengoptimalkan setiap keputusan operasional. Kesenjangan itu tidak bisa ditutup hanya dengan modal investasi. Gambaran yang lebih luas cukup mengkhawatirkan. BCG memperkirakan bahwa pada tahun 2035 hingga seperempat pom bensin di Amerika Serikat akan tutup. Di pasar dengan tingkat adopsi EVE yang tinggi, margin keuntungan bahan bakar bisa merosot drastis. Bloomberg memperkirakan jumlah total stasiun pengisian daya publik di Amerika Serikat akan melampaui jumlah total pom bensin dalam dekade ini. Dan inilah detail yang paling sering diabaikan orang. Jumlah pom bensin di Amerika Serikat telah menurun secara stabil selama 3 dekade. Bukan karena kendaraan listrik, melainkan karena margin bahan bakar selalu begitu tipis sehingga pom bensin independen yang lebih kecil tidak mampu bertahan sendiri. EV bukanlah pemicu tren ini. Mereka hanya mempercepat proses yang sudah dimulai jauh sebelum ada yang memikirkan Tesla. JD Power, lembaga pemeringkat independen, menempatkan Tesla di peringkat pertama dalam kepuasan pelanggan pengisian daya cepat dengan selisih yang cukup besar dibandingkan rata-rata jaringan non-Tesla. Kesenjangan itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil akumulasi dari mengendalikan seluruh rantai nilai, mulai dari manufaktur perangkat keras dan instalasi hingga operasi dan pemeliharaan, selama bertahun-tahun lebih lama dibandingkan pesaing manapun. Sejarah bisnis memberikan peringatan yang menyadarkan bagi mereka yang mengamati dari sisi retail bahan bakar tradisional. Kodak sudah memahami fotografi digital sejak tahun 1970-an dan tetap bangkrut karena film beberapa dekade kemudian.
Blockbuster memiliki kesempatan untuk mengakuisisi Netflix dengan harga yang relatif murah pada tahun 2000 dan menolaknya. Bukan karena perusahaan-perusahaan itu kekurangan informasi, melainkan karena ketika model bisnis yang sudah ada masih menghasilkan keuntungan, sangatlah sulit untuk berinvestasi besar-besaran pada sesuatu yang pada akhirnya bisa menghancurkan apa yang telah mereka bangun. Eddyworld kini menghadapi dilema versinya sendiri. Dan Tesla, dengan membangun tepat di sebelahnya, menempatkan pertanyaan itu di hadapan mereka setiap hari. Yermo bukanlah akhir dari Eddyworld, tetapi ini adalah bukti nyata dan jelas bahwa masa depan pemberhentian perjalanan jarak jauh sedang ditulis ulang, satu fase demi satu fase, di tengah gurun, tepat di sebelah tengaran yang dahulu tampak tak tergoyahkan. Jika analisis ini memunculkan pertanyaan yang ingin Anda telusuri lebih jauh, atau jika ada sudut pandang yang menurut Anda layak dikaji lebih dalam, tuliskan di kolom komentar di bawah. Sukai video ini jika Anda merasa bermanfaat, bagikan kepada seseorang yang seharusnya memperhatikan bidang ini, dan berlangganan agar Anda tidak melewatkan apa yang akan datang selanjutnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.